Halo, selamat malam. Kembali lagi dengan saya Endang Simanjuntak. Kali ini saya akan membahas podcast tentang isu Asia Tenggara, masalah perbatasan dan lingkungan. Nah, di sini saya akan mengangkat 3 isu lingkungan berpotensi gangguan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Nah, yang dimana menurut Apriawan, alumni pasca sarjana Universitas Gadjah Mada, melalui risetnya beberapa tahun yang lalu, sangat relevan hingga saat ini. Ia mengungkapkan bahwa ternyata 3 isu lingkungan yang berpotensi mengganggu stabilitas di negara-negara wilayah Asia Tenggara. Nah, menurutnya isu-isu lingkungan telah mengalami sekuritisasi kawasan Asia Tenggara. 3 isu lingkungan yang mengalami sekularisasi antara lain populasi, atmosfer, dan deforestarian, krisis sumber air, dan krisis sumber energi listrik. Lingkungan tersebut menjadi potensi konflik yang diprediksikan mempengaruhi stabilitas kawasan. Riset yang dilakukan menggunakan metode pendekatan konstruktivisme dan konsep securitization. Pendekatan konsep tersebut menjelaskan bahwa bagaimana responden dan tindakan aktor di negara baik secara individual maupun kolektif terkait dengan isu ancaman keagamaan lingkungan di kawasan Asia Tenggara. Hasil risetnya menunjukkan bahwa ada 2 kemungkinan respon negara-negara di Asia Tenggara tersebut. Isu tersebut yang pertama adalah potensi politik konflik. Nah, potensi konflik ini, respon dari negara-negara di kawasan memiliki 2 kemungkinan, yaitu konflik atau kerjasama. 3 isu lingkungan di atas telah menimbulkan sengketa atau konflik di antara negara-negara yang terkena inflasnya. Uraian karyawan sebagaimana dilansir dalam situs UGM, karyawan yang menambahkan terkait masalah polusi asap dan deforestation, adanya ketegangan antara Malaysia dan Singapura dengan Indonesia sebagai negara penghasil polutan. Kemudian isu krisis air, terjadi sengketa antara Malaysia dan Singapura. Dalam hal pemanfaatan sumber air, Malaysia ketenagaan juga terjadi antara negara-negara Viviarian dengan Cina dalam pemanfaatan sumber air dan sumber energi di aliran Sungai Mekong. Nah, kemudian potensi konflik lainnya adalah sengketa yang cukup rumit dalam hal pemanfaatan energi yang terjadi di Laut Cina Selatan dan Thailand, serta konflik perbatasan Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia. Nah, yang kedua itu potensi kerjasama. Di sisi lain, respon aktor-aktor negara dalam isu lingkungan juga mengarah pada kerjasama, baik dilakukan secara bilateral, untuk multilateral, maupun regional seperti pada level kerjasama. ASEAN tersebut mengungkapkan bahwa sekretarisasi isu lingkungan bisa dilihat dari sebagaimana negara-negara di kawasan mempersiapkan isu tersebut, dan dalam sebuah interaksi pada struktur sosial di kawasan, kuncinya berada pada masing-masing negara. Sebab negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dipandang sebagai aktor sosial yang berinteraksi dalam hal-hal sehari-hari, pengetahuan, pemaknaan atas sumber-sumber material, dan praktek interaksi antar aktor itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang isu Asia Tenggara atau masalah perbatasan dan lingkungan. Mungkin ada sedikit kesalahan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali di podcast saya. Bye bye.